memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, menunjukkan potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Silakan Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-202 di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam, Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang bekerja sama dengan PGRI SLCC, Kominfo, dan Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggerak Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita, luar biasa Masya Allah, Bapak Imam Setiawan yang mau berbagi ke Wonosobo. Dan teman-teman juga sudah menunggu, flyernya sudah kemana-mana dan Alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu meskipun hanya lewat Zoom. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu dengan Pak Imam dan teman-teman yang ada di Wonosobo bisa bertemu secara virtual ya Pak Imam. Kemudian yang selanjutnya terima kasih juga kepada Ibu Nafi yang nanti akan membersamai Pak Imam sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi biasanya teman-teman yang ikut di belajar di sini itu semakin malam semakin rame dan semakin asik biasanya ngobrolnya, dan mohon Pak Imam bersedia waktunya untuk menambah nanti maksimal pakai sampai setengah 10 mungkin ya, karena Pak Imam juga butuh istirahat gitu. Jadi mohon maaf sekali Pak Imam karena meskipun sudah dibatasi Pak sampai pukul 21 akan tetapi biasanya teman-teman masih memerlukan jawaban atau masih ingin ngobrol dengan Pak Imam. Bersedia ya Pak Imam ya? Insya Allah Bu, insya Allah. Ya, baik. Sepertinya Pak Imam juga lagi apa namanya dua layar ya Pak Imam ya. Iya Bu, betul. Jadi nggak apa-apa, mohon maaf teman-teman karena kesibukan Pak Imam yang luar biasa, akan tetapi karena saking Masya Allahnya dengan KGBN Wonosobo ya, dan beliau bersedia untuk hadir bersama teman-teman yang ada di Wonosobo ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil ilmunya dan langsung mengaplikasikannya. Baik Bapak Ibu, karena sudah malam, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Nafi dan Pak Imam. Silakan Bu Nafi. Terima kasih Bu Cucu. Baiklah Bapak Ibu, kami langsung mulai saja Ibu. Iya, Ya. mau langsung mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus KGBN Wonosobo, yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini Bapak Imam Setiawan, serta Bapak Ibu guru hebat pembelajar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Terima kasih pada malam hari ini berkenan untuk bergabung bersama kita semua di Ngopi Semalam KGBN Wonosobo. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Zoom yang walaupun berbeda lokasi tapi tetap hangat karena kita sambil ngopi semalam. Oke, perkenalkan, mohon izin saya Novi Laila dari SMP Negeri 41 Atap Sukoharjo. Pada malam hari ini akan membersamai jalannya diskusi di sini sebagai moderator. Dan mohon izin Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi utama, saya akan menyampaikan sedikit tata tertib agar kegiatan diskusi kita dan pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Imam berjalan dengan nyaman dan bisa diikuti dengan seksama. Untuk yang pertama,
Mohon peserta tetap dengan mode mute selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian, tidak menyela narasumber saat menyampaikan materi maupun saat menjawab pertanyaan. Dan nanti saat sesi diskusi dibuka, Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat mengirim emoti raise hand. Baik, sebelum kita mulai, mari sejenak kita membuka kegiatan malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tema pada malam hari ini sangatlah menarik, yaitu sangat dekat dengan keseharian kita sebagai guru dalam menghadapi anak didik kita dengan segala keunikan dan karakteristik dari peserta didik yang kita bersamai di sekolah, yaitu muridku aktif, hiperaktif, atau ADHD ya. Nah, kadang kita sering ya Bapak Ibu menjumpai murid yang sukanya lari-lari atau kadang bertanyanya tidak habis-habis, kemudian tidak bisa diam, atau kalau murid saya pribadi ya Bapak Ibu, itu ada yang kalau diajar itu malah menata buku di bawah mejanya, kemudian dia tiduran. Nanti kalau disuruh ikut belajar, dia malah keluar. Nah, dengan fenomena-fenomena yang seperti ini, apalagi kalau disuruh ikut fokus dalam belajar, itu biasanya juga sulit. Nah, dari situ biasanya kita tuh muncul pertanyaan gitu Bapak Ibu. Seperti anak iki ki jane piye ya? Bahasa Jawanya seperti itu. Atau memang anaknya memang aktif dari lahir atau bahkan apakah anak ini tuh hiperaktif atau ketika kita mencoba mendalami dan memahami kondisi anak ini lebih dalam, bisa jadi dalam benak kita itu kita bertanya, apakah anak ini anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang biasa kita kenal dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, jujur saja Bapak Ibu, kadang kita juga takut kalau sampai salah nggih memberikan label tertentu yang mungkin justru tidak tepat kita memberikannya kepada peserta didik kita. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan belajar bersama melihat dari sudut pandang yang lebih tepat, lebih tenang, dan lebih memahami kebutuhan anak. Bapak Ibu guru pembelajar yang luar biasa, tentunya pada malam hari ini tadi sudah disebutkan oleh Bapak Catur dan Ibu Juju. Malam hari ini kita ditemani dengan narasumber yang luar biasa dan sangat inspiratif, yaitu Bapak Imam Setiawan. Beliau merupakan praktisi dan konsultan pendidikan inklusi yang mempunyai pengalaman lebih dari 15 tahun mendampingi anak berkebutuhan khusus. Beliau juga aktif melakukan pendampingan dan pelatihan guru adaptif pendidikan inklusi, bekerja sama dengan berbagai pihak pemerintah maupun swasta, serta memberikan parenting education bagi orang tua anak berkebutuhan khusus hingga ke berbagai daerah, pelosok bahkan pedalaman. Selain itu, beliau merupakan penggagas Disleksia Keliling Nusantara sejak tahun 2017. Beliau merupakan founder homeschooling Rumah Pipit, founder Banyumas Inclusive Connection atau BIC, penulis buku tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi, serta penerima berbagai apresiasi dan award di bidang pendidikan inklusi. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak. Ikut bangga Bapak. Baik, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak narasumber kita, Bapak Imam Setiawan. Sugeng dalu Bapak, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah Bu Novi, sehat, 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 Nggih. sehat, sehat. Sebentar, sebentar. Ya, nggih. Sudah siap nggih Bapak nggih? Sebentar lagi kita memasuki sesi Bapak. Siap, 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 Nggih, Bu. matur nuwun sangat. Terima kasih karena sudah berkenan hadir dan membersamai kami, guru pembelajar di Ngopi Semalam KGBN Wonosobo. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang waktu, sepertinya kita sudah tidak sabar lagi untuk menyimak pemaparan yang pastinya insya Allah akan memberikan banyak insight baru untuk kita semua. Maka kepada Bapak Imam Setiawan, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, ini saya yang keberapa ya Bu Novi? Kemampir ngopi ini. Dua Itu ratus selalu dua Pak ini Pak. Alhamdulillah KBGN kami termasuk yang aktif ini Pak. Suatu kehormatan Bapak bisa hadir membersamai kami Bapak. itu. Ya Bu, ini saya juga hadir yang keberapa ya. Atau ya Pak Catur tuh selalu eh ini kayak hari apa gitu. Ini juga mendadak. Saya tuh selalu di Wonosobo ini selalu mendadak nih Pak Catur nih seringnya gitu. Selalu hamin berapa gitu. Tapi insya Allah kita sama-sama belajar. Eh, Nanti kita santai saja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti eh, teman-teman mau mau resign di tengah perjalanan, kalau memang saya harus direvisi nggak apa-apa, tenang saja teman-teman. Jadi apa namanya, kita juga di malam ini tuh, saya juga udah lama Bu Novi ceritanya. Kayaknya saya lama banget ya nggak pernah online webinar atau TPD gitu tuh udah lama banget ya gitu. Jadi nanti kalau nanti saya agak kurang ini, tolong dimaklumi teman-teman gitu. Nanti kalau slide eh, slide saya agak ngadat, tolong dibantu Ibu Novia gitu. Dibantu untuk share screen. Oke. Wah, 43 tuh sampai 4 kali ya Bu, sekitaran segitulah, 3 atau 4 kali gitu. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Mungkin kemarin juga tadinya sebenarnya Pak Catur tuh pinginnya saya membahas masalah neuroscience, tapi ternyata eh, ada kendala dengan teman saya yang memang dia praktisi neuroscience, teman-teman. Dari nanti insya Allah lah, kalau misalkan beliau sudah bisa, mungkin kita akan tandem untuk TPD Wonosobo tentang neuroscience gitu. Karena beliau yang sekarang lagi sibuk punya alat sendiri, jadi dia bikin alat sendiri tentang neuroscience gitu untuk pengembangan otak anak gitu. Tapi kita mencoba untuk, jadi biasa ya teman-teman. Sorry, sebentar saya coba saja. Oh, sebentar. Eh, sudah ya Bu? Suaranya sudah. Suara saya jelas ya? Oke, bentar. Saya mau share screen dulu. Jelas Bapak suaranya. Nggih. Ya. Siap. Oke, teman-teman. Oke. Nah, ini kita hari ini malam ini kita coba ngobrol-ngobrol, kita mau sharing-sharing tentang apa namanya. eh, ini adalah salah satu sebuah mungkin ini kesulitan ya, bukan kesulitan sih, tapi memang masih banyak banget teman-teman guru, teman-teman orang tua, masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham apa yang terjadi dengan muridnya gitu ya, di kelas terutama gitu kan. Apalagi anak-anak yang mungkin sekarang, karena saya banyak banget menemui guru-guru yang selalu bertanya tentang anak ini itu aktif, anak ini hiperaktif atau ini ADHD, dan bahkan apa namanya, banyak guru-guru gitu dan orang tua yang selalu banyak melabel gitu dan tidak memahami arti dari namanya ADHD itu sendiri gitu. Jadi dan akhirnya banyak banget eh, anak-anak yang akhirnya karena di label ini justru malah menjadikan anak-anak ini akan ada perbedaan dan perubahan teman-teman gitu. Lapangan jadi teman-teman, saya pernah mendapatkan
ini cerita dulu nih ya, gitu. Cerita dulu sebelum saya mau ini refleksi di awal teman-teman. Bulan sekitar bulan Januari atau Februari sebelum puasa teman-teman, saya mendapatkan satu anak ya, dia luar biasa. Dia dikeluarkan dari sekolah, Bu Novi, dia dikeluarkan dari sekolah. Usianya baru 8 tahun, dia dikeluarkan dari sekolah. Tuh kan. Eh, apa alasannya itu dikeluarkan dari sekolah itu? Alasannya adalah anak ini tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas karena terlalu aktif katanya gitu. Setelah dicoba saya datang ketemu gitu kan dengan anaknya gitu kan, ternyata anak ini adalah ADHD dengan IQ 140. Dan ini kan satu hal yang apa namanya eh, luar biasa ya Bu Novia, yang jadi kayak akhirnya karena ketidaktahuan gurunya, akhirnya labeling, akhirnya saking bingungnya, terus gurunya juga apa namanya tidak bisa memahami si anak tersebut yang akhirnya keluarkan. Dan itu tuh sayang sekali gitu kan, karena itu anaknya pinter banget tuh gitu. Dan karena tidak tahu apa, dia di label bukan hanya sebatas label anak aktif saja, tapi di label sebagai anak yang troublemaker di kelas, anak yang banyak masalah di kelas gitu, karena dia benar-benar yang tiap hari kerjanya berantem sama teman-temannya gitu kan gitu. Tiap hari apa namanya, kadang kaca dilempar, pernah sampai pecah dan sebagainya. Itu hal-hal seperti itu nanti. Nanti kita coba bahas ini teman-teman gitu. eh Oke, kita kenal dulu. Tadi saya kenalin sama Bu Novi, teman-teman. Saat ini eh, saya sudah tidak berada ya, sudah 15 tahun berada di dunia formal, sekolah formal. Sekarang doain, saya sekarang sudah lagi membangun namanya homeschooling rumah bibit. Homeschooling tersebut emang diperuntukkan untuk sekolah ya, homeschooling untuk anak-anak berkebutuhan khusus, gratis ya, untuk anak-anak terkhusus. Dan prinsipnya ini bukan sebagai tempat untuk anak ini tidak sekolah semua full sekolah, jadi ini benar-benar sebagai homeschooling untuk tambahan Bu Novi. Jadi anak ini tetap sekolah di sekolah umum gitu. Jadi saya dan sekolah biasanya bekerja sama untuk bisa membangun kayak kapan dia akan di homeschooling, kapan dia akan sekolah gitu. Jadi nanti anak ini tetap bersekolah, anak ini tetap berada di saya gitu. Itu sekarang saya sekarang juga lagi membangun sebuah komunitas namanya Banyumas Inclusive Connection. Jadi di mana kami mengumpulkan banyak komunitas ya yang peduli pendidikan di Banyumas ini untuk saling bekerja sama untuk membangun sebuah inklusif di Kabupaten Banyumas ini gitu. Saat ini juga lagi aktif teman-teman, jadi nggak aktif ngajar tapi aktif nulis sekarang gitu kan. Alhamdulillah sekarang saya jadi penulis di Erlangga. Tuh, Alhamdulillah. Ini mungkin teman-teman kalian sudah dapat berapa sekolah Purwokerto ya gitu. Kalau untuk di TK PAUD-nya sudah banyak yang tahu saya gitu. Jadi monggo silakan, insya Allah nanti. Udah lama sih sebenarnya saya sama Pak Catur pengen ngebahas satu buku saya di Wonosobo gitu secara offline gitu, tapi belum dapat waktunya sama Pak Catur dan teman-teman gitu. Nanti kita ketemu lagi teman-teman gitu. Jadi monggo alhamdulillah teman-teman, nanti insya Allah doain saja tahun ini saya akan menerbitkan buku Braille pertama yang akan ada di Indonesia, buku cerita untuk anak dengan huruf Braille. Teman-teman doain lancar, insya Allah akhir tahun ini akan launching. Oke, ini dikenal dulu ya teman-teman gitu. Oke,
saya mau main game dulu. Ya, kita mencoba untuk main game sambil kita refleksi dulu teman-teman. eh saya kasih waktu 1 menit buat teman-teman untuk duduk tenang ya, 1 menit. Terus teman-teman diam tanpa melihat HP ya, tanpa tanpa mempedulikan HP-nya, notifikasi dan sebagainya selama 1 menit ya. Nanti setelah itu teman-teman silakan tulis di chat ya apa yang teman-teman rasakan selama 1 menit tersebut. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, selesai. Oke, boleh 1, 2 orang boleh open mic teman-teman, silahkan. Apa yang teman-teman rasakan? Monggo yang mau open mic. Boleh open mic, boleh ditulis. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berbagi tadi setelah pengalaman 1 menitnya tanpa HP, apa yang dirasakan? Kalau saya kok Oh, ini bengong lihat layar, terpesona sama Pak Imam sepertinya. tenang jiwa, gelisah, bingung. Oke, rasanya biasa saja. Oke, hampa. Hampa kenapa nih Bu? Oke, ini eh Bu Hilga, mana Bu Hilga? Bu Hilga boleh 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 buka open mic, Pak. Bu Hilga ada nggak? Bu Hilga. Tadi mana Bu Hilga? Saya, oke. Oke, Bu Eli, saya ingat murid saya yang bikin saya bingung bagaimana tadi. Oke, untung masih ingat murid ya Bu, bukan ingat mantan ya, gitu ya. Iya. Oke, oke baik gitu. Oke, mungkin hampir sebagian besar adalah apa namanya yang dirasakan adalah bingung dan gelisah dan sebagainya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak ini pun adalah yang pernah dirasakan oleh anak-anak. Mungkin teman-teman pernah merasakan bagaimana ada anak yang baru duduk 1 menit, tiba-tiba langsung berdiri. Ada anak yang baru duduk setengah menit aja, berapa detik aja, anaknya langsung berdiri, lari. Ada anak yang baru berapa menit, langsung lari dan sebagainya, ya gitu. Apakah anak ini aktif doang gitu? Dan anak-anak yang seperti ini biasanya yang akan membuat mulai dari apa namanya heboh ya sampai bikin emosi gurunya gitu. Nah, tapi kita coba dulu teman-teman. Saya mau sorry. Oke, ini ada video. Oke, teman-teman, kira-kira anak ini aktif, hiperaktif, ataukah ADHD? Aktif. Bentar, Bu, belum nyala, Bu, Belum ya? videonya. Belum, Bu. Video kirain gambar. Bentar. Ini muter-muter nih di saya. Ini layar saya.
Hmm, eh, Bunpi boleh bantu saya share screen nggak? Sepertinya saya bermasalah. Bentar, saya stop screen. Hmm. Tadi saya sudah kirim ini sinyal saya. Oke, ini. Oke, teman-teman boleh boleh di chat ya. Anak ini aktif, anak ini hiperaktif, kalau anak ini ADHD. Ya, oke. Kalau sudah, kita akan ke video kedua teman-teman. Mungkin ini lebih relate sama keadaan teman-teman di kelas. Tapi apakah kelasnya teman-teman sudah seperti ini? Oke, oke. Monggo teman-teman. Yang tadi video pertama sama video kedua, ada yang mau komentar dulu? Ya. Ini nggak ada yang mau komentarin videonya. Oke. Belum bisa ambil kesimpulan Pak anak itu kenapa. Oke. Oke, baik. Video ini teman-teman, video ini adalah video anak-anak yang anak ini aktif ya. Terus sorry 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 maaf. Ternyata sinyal saya yang bermasalah Bu Novi. Saya yang kelempar. Oke, saya masih bisa share screen ya ya. Oh, masih masih bisa.
Iya, Pak, dicoba dulu aja, Pak. Soalnya ini Pak Catur juga lagi keluar sebentar. Jadi yang punya Iya. nomornya Pak Imam ya Pak Catur. Dicoba lagi nggak, Pak? Insya Allah teman-teman sabar ya. Oke, baik. Inilah ini mungkin nanti teman-teman ya akan bisa membedakan gitu. Kalau yang ini memang anaknya aktif ya, anaknya anak ini aktif hiperaktif ya, tapi dengan permasalahan yang berbeda. Ada permasalahannya. Kalau yang ini teman-teman ini mungkin relate ya. Ada di kelas teman-teman pasti mungkin dari antara teman-teman ada kelas yang memang lihat seperti ini bahwa ada anak yang memang kerjaannya tiap hari adalah dia muter-muter di dalam kelas. Ya, muter-muternya itu. Nah, kalau yang di video ini adalah video anak-anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, teman-teman itu. Nah, cuman akhirnya teman-teman, makanya kita inilah yang akhirnya menyebabkan labeling ini itu menyebabkan apa namanya guru-guru ini akhirnya apa namanya tidak bisa memberikan. Kalau kebanyakan yang saya temui teman-teman, kalau ada anak-anak dengan ADHD yang ada di kelas gitu, kalau sekolah inklusi yang ada di kelas itu, kenapa mereka akhirnya banyak banget ada anak dengan ADHD yang akhirnya dia keluar ataupun dikeluarkan dari sekolah karena memang anak-anak ini banyak guru-guru yang tidak tahu ya, tidak memahami apakah ini aktif, hanya aktif saja atau ini hiperaktif ataupun ADHD teman-teman ya. Kita coba dulu mulai dari namanya, tapi ini sebelumnya teman-teman, ini loh fakta lapangan kita teman-teman gitu. Ini fakta lapangan kita teman-teman. Ini terjadi dan mungkin ini jadi refleksi kita di lapangan bahwa teman-teman bahwa masih banyak banget anak-anak yang memang langsung dilabeli nakal pada saat dia anak ini terlihat aktif. Anak ini lari-lari, anak ini sebagainya gitu. Anak ini banyak banget yang langsung teman-teman labeli. Atau teman-teman guru ataupun orang sekitar kita langsung melabeli anak ini dengan label nakal ataupun label troublemaker lah dan sebagainya, pembuat masalah dan sebagainya teman-teman. Yang kedua, fakta lapangannya adalah kalau ada anak-anak yang aktif, hiperaktif ataupun ADHD, guru selalu kelalahan menghadapi perilakunya anak. Ya kan? Perilakunya anak ini yang paling penting. Nah, yang ketiga adalah orang tua yang merasa sering disalahkan, teman. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah ini yang paling banyak apa namanya belum diketahui sama memang guru-guru dan memang sedikit sekali pengetahuan guru tentang ini, yaitu kebutuhan sensor yang sering diabaikan teman-teman. Masih banyak banget, bukan masih banyak sih sebenarnya Bu Novi tapi dan teman-teman, tapi memang hampir sebagian besar gitu, apa namanya, hampir sebagian besar sekolah, hampir sebagian guru ya, hampir sebagian besar guru, boleh dibilang hampir 80% guru di Indonesia masih masih tidak memahami tentang kebutuhan sensori si anak dari sekolah gitu, dan ini yang sering diabaikan teman-teman gitu. Lanjutnya teman-teman, kita coba mulai dari aktif gitu teman-teman. Nah, aktif gitu teman-teman. Di sini adalah memang anaknya memang energik gitu kan. Ini aktif dalam artian tanda kutip ya teman-teman, yaitu aktif itu. Sebenarnya aktif, banyak bergerak ya. Ini yang bisa terjadi sama anak-anak yang lainnya juga. Semua anak seperti ini gitu. Masa ingin tahu yang tinggi pasti gitu ya. Bedanya teman-teman gitu. Kalau aktif ini adalah ini masih mampu mengikuti aturan ketika diarahkan. Aktif ya. Anak ini aktif gitu. Ini masih mampu mengikuti aturan ketika diarahkan itu teman-teman gitu. Ketika kita ada instruksi, ketika kita ada sebuah suatu hal yang kita ini anak ini masih mau, masih paham, masih melakukan. Itu aktif teman-teman. Kalau anak-anak dengan hiperaktif, ini diamnya itu sulit diam yang terus menerus teman-teman gitu. Jadi jam kayak tadi baru berapa menit, beberapa detik itu anak ini tiba-tiba berdiri lari, tiba-tiba berdiri, entah itu apa namanya musuhin temannya, tiba-tiba berdiri, apa namanya mukul temannya, tiba-tiba banyak hal yang itu. Intinya dia susah diam, dia impulsif teman-teman gitu. Nah, terus gerakan yang terlalu berlebihan. Dan seringnya anak-anak hiperaktif ini selalu mengganggu aktivitas belajar. Tapi kita perlu tahu teman-teman, itu
Ada hiperaktif yang memang apa namanya? Nah ini teman, hiperaktif ini banyak yang permasalahan yang memang yang harus kita lihat teman-teman, ataupun ini ada anak-anak hiperaktif ini memang karena memang adanya kebutuhan sensori yang belum terpenuhi. Ada hiperaktif apa namanya, kebutuhan motorik ataupun kebutuhan gerak yang belum terpenuhi ataupun perasaan dia di hari itu teman-teman. Jadi anak ini akan benar-benar itu. Terus apa namanya? Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan sensori, kebutuhan motorik yang belum terpenuhi pada saat hari itu teman-teman, biasanya itu anak-anak ini juga akan impulsif. Jadi mereka teman-teman gitu. Jadi yang hiperaktif ya teman-teman gitu. Ini tuh apakah anak-anak hiperaktif ini juga anak-anak ini adalah anak-anak dengan ADHD? Belum tentu teman-teman, belum tentu gitu teman-teman. Intinya adalah ada anak hiperaktif yang memang benar-benar ini ADHD ya, ada yang memang hiperaktif ini bukan ADHD teman-teman. Bedanya di mana gitu teman-teman. Kalau hiperaktif yang benar-benar yang hanya hiperaktif seperti ini, dia masih tetap sama kayak tadi. Sorry, masih kayak tadi, masih mampu diarahkan untuk mengikuti aturan. Masih mampu diangkat teman-teman. Tapi kalau gitu, nah, sorry. Nah, kita coba lanjut yang ini teman-teman. Namanya attention deficit hyperactivity disorder teman-teman. Gitu. Teman-teman ini adalah kalau sekarang namanya neurodivergent ya teman-teman. Ini adalah sebuah gangguan yang ada di otaknya teman-teman gitu. Dan ini gangguan selalu yang didiagnosis pada anak-anak yang sering kali terbawa di masa teman-teman. Jadi memang ini itu gangguan yang terjadi bisa dilihat teman-teman itu dari usia dini, bisa dilihat dari sini teman-teman gitu kan. Dan di tahun-tahun awal-awal sekolah teman-teman. Itulah kenapa teman-teman pada saat screening di awal gitu, dan biasanya anak-anak ini anak-anak ADHD ini akan didiagnosa tegak biasanya di atas usia 7 tahun teman-teman. Biasanya mereka akan di screening di awal di usia-usia dini gitu. Mereka akan di screening ya teman-teman gitu. Nah, ADHD ini adalah sindrom yang berbasis otak yang sangat genetik teman-teman, yang berkaitan dengan pengaturan peningkatan fungsi otak dan perilaku yang terkait teman-teman gitu. Jadi memang anak-anak ini itu sulit mengendalikan yang namanya perilaku ya teman-teman, atau apa namanya memperhatikan gitu teman-teman gitu, ataupun fokus itu akan fokus teman-teman. Nah, ini fun fact ya teman-teman, ini karena kan nanti antara 3 teman-teman gitu. Jadi ini berarti teman-teman kalau ya di kelas ini ada 25 ataupun 30 anak, kemungkinan besar setidaknya gitu ya teman-teman, ada 1 anak yang menderita ADHD teman-teman. Gitu. Kalau kita diperkirakan 3-5% ya itu. Ini penelitian ini sudah ada penelitiannya teman-teman. Jadi gitu, diperkirakan ya makanya kalau dalam satu kelas ada 25 atau 30 anak dalam satu kelas, maka diperkirakan ada 1 anak yang mengalami ADHD teman-teman gitu. Ini tuh penelitian yang dilakukan oleh Heidi Hoffman teman-teman, yang dilakukan pada tahun 1845 teman-teman. Jadi ini tuh dia meneliti di anaknya dari usia 3 tahun sampai dengan apa namanya usia sekolahnya teman-teman gitu. Nah, ADHD ini teman-teman gitu. Ini itu apa namanya? Pada anak-anak dengan ADHD, operasi ataupun kerja otak ini secara kuantitatif disebut sebagai dan fungsi eksekutifnya teman-teman. Anak ADHD kan terlihat banget apa namanya salah satunya pada saat mereka dari segi namanya fungsi eksekutif teman-teman. Kalau teman-teman tahu fungsi eksekutif ini itu fungsi-fungsi yang penting ya, dari mulai perhatian, konsentrasi, memori gitu kan, terus sampai ke motivasi teman-teman.
Mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang executive function belum sih teman-teman gitu. Eh, Hal-hal yang mempengaruhi berapa sih executive function ada di kelas teman-teman gitu. Nah, Ka- eh, adik-adik ini teman-teman adik-adik ini biasa mereka itu permasalahan terbesarnya gitu itu adalah di eh, executive function ya teman-teman. Jadi adik-adik ini teman-teman itu akan terbawa sampai dewasa dan hambatannya gangguannya itu akan berbeda teman-teman gitu. Jadi tantangannya itu akan berbeda teman-teman. Tantangannya berbeda. Nah, apa sih teman-teman kalau kita tadi ngobrolin soal otaknya teman-teman. Nah, ini nih teman-teman. Ini adalah hambatan ataupun kesulitan yang dialami oleh anak-anak dengan hiperaktif yang disorder teman-teman. Dengan konsentrasinya. Dia bermasalah dengan organisasinya. Dia bermasalah dengan atensinya. Dia bermasalah dengan hiperaktivitasnya teman-teman. Tapi nggak itu aja teman-teman. Di konsentrasinya dia juga bermasalah lagi teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi memang kenapa mereka di dalam otaknya teman-teman itu sudah luar biasa. Bukan karena mereka bukan karena memang apa namanya sebagai ini bukan karena kemampuan mereka. Ini karena kerja otak mereka yang berbeda dengan anak-anak yang lain ya teman-teman. Jadi ini bukan, kalau boleh dibilang ini bukan kemampuan kemampuan mereka untuk seperti ini, tapi memang ini kerja otak mereka yang seperti ini yang berbeda dengan anak-anak yang lain teman-teman. Mereka bermasalah dengan atensi, mereka bermasalah dengan konsentrasi, mereka bermasalah dengan hiperaktivitas ya teman-teman. Makanya mereka punya ciri-ciri khas yang memang apanya berbeda dengan anak-anak yang aktif ataupun hiperaktif teman-teman gitu. Nah, ini tipenya teman-teman gitu. Ada 3 tipe pada anak-anak dengan hyperactivity yang disorder teman-teman gitu. Yang pertama ada tipenya dengan inatensi, yang kedua ada tipenya hiperaktivitas atau impulsivitas, yang ketiga ada tipe kombinasi teman-teman. Dulu sebelum ada DSM-5 gitu ya, kalau teman-teman DSM-5 itu apa namanya primbonnya ya kitabnya eh, eh, dokter anak, psikolog dan juga terapis ya teman-teman gitu. Misalnya itu dulu tuh cuma ada 2 tipenya gitu. Inatensi dan hiperaktivitas impulsivitas. Sekarang itu ada 3 teman-teman kombinasi ya. Ada tipe kombinasi teman-teman. Gitu. Yang pertama tipenya adalah tipe yang inatensi teman-teman. Inatensi ini adalah apa namanya karakteristiknya satunya adalah kayak eh, perhatiannya mudah teralih, sulit berkonsentrasi, sulit mempertahankan perhatian gitu kan, sering tidak mendengarkan saat diajak bicara, sering menghindari gitu kan gitu. Mudah bosan, tidak suka tugas monoton dan sering lupa teman-teman gitu. Inilah kenapa teman-teman eh, anak ADHD itu hampir sebagian besar adalah mereka punya IQ di atas rata-rata, punya kreativitas di atas rata-rata dibandingkan teman-teman yang lain. Banyak ADHD dan kenapa anak ADHD dan ADHD ini sebagian besar adalah punya penyerta ataupun anak penyerta. Baik, misalkan contoh ADHD ini biasanya dia komorbid ataupun menyertakan dengan anak-anak dengan disleksia atau dia komorbid dengan gifted atau cerdas berbakat istimewa teman-teman gitu. Jadi dia hampir sebagian besar anak-anak dengan ADHD itu tidak berdiri sendiri. Hampir sebagian besar mereka berdasarkan itu punya komorbid teman-teman punya komorbid gitu dan hampir banyaknya adalah paling banyak itu mereka punya komorbid disleksia dan juga komorbidnya adalah gifted teman-teman gitu itulah kenapa anak-anak apa namanya ADHD ini tidak tidak apa namanya tidak berdiri sendiri sebenarnya. Yang kedua adalah tipe hiperaktivitas atau impulsivitas teman-teman gitu. Contohnya, anak-anak ini apa namanya sering bertindak sebelum berpikir, teman-teman.
Kenapa anak teman-teman gitu? Karena memang anak-anak ADHD ini otaknya itu kalau tidak mereka tidak paham namanya sebab dan akibat teman-teman gitu. Untuk banyak anak ADHD, makanya mungkin kalau teman-teman lihat yang sudah pernah pegang anak-anak ADHD gitu kan, apa namanya, dia tiba-tiba apa namanya, impulsif kepada teman-temannya, ataupun eh, mungkin dia jatuh, mungkin dia apa itu, dia tidak akan merasakan apapun nah, teman-teman itu tetap aja aktif itu kemana-mana gitu. Terus anak-anak dengan apa namanya ADHD ini, dengan yang beraktif dengan disabilitas ini adalah dia sulit mengatur pekerjaannya, sulit menunggu giliran permainan teman-teman. Jadi seringnya ada anak ini tuh, makanya anak-anak ini sering dianggap nakal sama teman-temannya, sering dianggap nakal sama guru-gurunya gitu kan. Karena mereka dalam otaknya itu tidak tahu gitu, tidak paham apa artinya yang namanya menunggu giliran permainan. Itu kan karena belum dipahamkan ya, gitu kan teman-teman itu. Eh apa namanya? Mereka karena mereka punya ya tadi impulsifnya itu yang ada di otak gitu teman-teman gitu. Mereka terlalu bergerak seperti mesin teman-teman. Inilah kalau anak-anak dengan ADHD itu, kalau orang bilang itu benar-benar baterainya itu alkalin, bukan baterai ABC gitu kan gitu. Baterainya baterai alkalin yang memang benar-benar full 100%, dan bahkan mungkin bisa apa namanya, dari pagi sampai malam gitu kan, mereka dia bisa tetap tetap bergerak terus dengan apa itu teman-teman gitu. Tidak bisa duduk diam, baru sebentar langsung lari di bawah seperti itu terus banyak gerak dan sebagainya teman-teman. Nanti saya coba akan ada liatin video lagi ya teman-teman gitu, eh, pergerakan anak-anak gitu. Terus apa namanya, ini pokoknya apapun yang dilakukan itu selalu berlebihan teman-teman gitu. Ini berlebihan inilah yang menyebabkan jadi anak-anak ADHD ini teman-teman, ataupun anak-anak dengan hiperaktif ataupun aktif itu selalu diberi label. Paling sering adalah labelnya nakal, paling sering labelnya adalah bermasalah anak ini, paling sering ya, paling sering. Tapi beda ya teman-teman, anak yang hiperaktif yang bermasalah dengan dengan ADHD itu beda. Kalau anak-anak yang memang biasanya anak-anak yang aktif atau hiperaktif gitu kan, terus apa namanya, dia berantem gitu. Pada saat Bu Novi mungkin ngasih tahu gitu, berantem itu ini paham gitu. Mungkin besoknya dia tidak akan melakukan hal tersebut lagi gitu. Tapi bagi anak-anak ADHD, dia dipahamkannya bisa harus dengan pemahaman-pemahaman yang panjang, teman-teman. Dan bahkan itu jadi pertanyaan gitu. Jadi nggak semudah itu memberikan penjelasan sebab akibat terhadap anak-anak dengan ADHD itu. Jadi makanya kenapa akhirnya seringnya kalau teman-teman misalkan ini anak ADHD itu misalkan itu, oh, dia mukul temennya gitu, terus kasih tahu nih bla 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 bla, dia tidak akan merasa bersalah, dan dia tidak akan merasa bersalah, dia tidak merasa bahwa itu dia lakukan itu anak itu sakit ya, dia tidak pernah merasakan bahwa anak itu apa namanya, intinya masih sakit sih, aku kan cuman mukul doang, aku kan cuman jambak doang, aku kan cuma nyubit doang gitu, emang sakit ya, emang itu. Dan salah satunya itu adalah anak-anak dengan ADHD itu dia kayak tidak paham dengan yang namanya apa namanya, hal seperti itu teman-teman, karena dia punya di otaknya, kerja otak si impulsifnya itu ya, itu bekerjanya itu memang berlambat dengan anak-anak yang lain teman-teman gitu. Oke, ternyata nggak bisa, harus diklik. Nah, kita coba masuk ke gejalanya teman-teman. Ada namanya eh, tanda dari gejala yang mungkin bisa teman-teman bisa lihat ya gitu. Tapi sebelumnya teman-teman, ini sebelum kita ke yang itu, saya lupa teman-teman. Ini bukan untuk teman-teman bisa mendiagnosa atau kan memberi label anak ini ADHD atau bukan. Yang berhak melebihkan label, yang berhak mendiagnosa adalah profesional, ya. Profesional psikolog ataupun dokter anak gitu pun, ataupun dokter psikiatris gitu. Jadi ini hanya sebatas teman-teman bisa men-screening. Ya, teman-teman melihat ini nanti bisa screening untuk bisa memberikan pengarahan ke orang tuanya ya, untuk bisa kalau memang ada tanda seperti ini, teman-teman bisa suruh untuk merekomendasikan anak-anak ini untuk pergi ke profesional
bukan untuk melabeling ya teman-teman gitu. Ini jadi satu tanda kutip dan satu yang harus di teman-teman tanamkan gitu. Ini bukan untuk mendiagnosa. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh beberapa karakteristik yang bisa dilihat dari teman-teman anak-anak yang punya gejala hiperaktif, teman-teman. Ini yang tadi teman-teman terus merasa gelisah. Anak-anak ini tuh sama saja teman-teman. Jarang yang namanya punya ketenangan teman-teman. Anak-anak ADHD ya kalau saya nggak akan sampai ke jauh ke sana gitu. Jadi penelitian jadi ada sebuah penelitian yang sudah dilakukan teman-teman. Anak ADHD pada saat tidur pun dia bekerja keras 2 kali lipat melebihi anak-anak yang lain. Anak-anak kita mungkin tidur otaknya tidak bekerja ataupun mungkin bekerjanya lambat ya karena dia akan mengistirahatkan otaknya. Anak ADHD itu enggak. Anak ADHD pada saat tidur pun dia bisa bekerja sama bekerja otaknya akan bekerja pada saat dia tidur dan tidak tidur kan sama teman-teman. Bahkan ada beberapa penelitian yang memang pada saat tidur pun otaknya bekerja lebih berat dan lebih keras dibandingkan pada saat dia tidak tidur, teman-teman gitu. Kedua, dia suka berlari dan suka memanjat, teman-teman. Anak-anak ini suka banget gitu. Itu hal-hal yang menantang. Mungkin ini salah satunya ya boleh jadi. Kesulitan bermain dengan tenang, ini teman-teman. Jadi anak-anak dengan ADHD ini mulai dari pada saat kalau bermain dengan teman-temannya, pertama tidak tenang, kedua cepat bosan. Kalau sudah bosan dia udah biarin, dia akan pergi. Contoh lagi, ada apa anak-anak kalau dulu menurut saya gitu teman-teman. Pagi hari anak-anak kalau dulu menurut saya itu pagi hari bisa datang masuk ke kelas 1. Di kelas 1 dia semuanya diobrak-abrik tuh teman-teman. Dia mainin beberapa mainan, mungkin tas-tasnya temennya dikeluarin gitu. Udah selesai, pindah lagi kelas 2. Di kelas 2 ada mainan baru dia mainin semuanya. Baru berapa menit bosan, pindah lagi kelas lain. Itu bisa hampir semua kelas itu dimasukin dan semuanya berantakan jadinya. Itu salah satu jadi anak dengan ADHD, teman-teman. Berbicara yang berlebihan, teman-teman. Bicara yang berlebihan. Anak-anak dengan ADHD ini sering berbicara, kalau sudah ngomong itu udah nggak bisa direm, teman-teman. Susah untuk direm, teman-teman gitu. Mudah marah, iya. Selalu on, ini selalu on. Yang paling sering ada selalu on, teman-teman. Dia itu eh, apa namanya kita kalau anak-anak itu kita jarang banget anak-anak melihat dia untuk ti- istirahat yang benar-benar kecuali dia benar-benar sudah kebutuhan dasarnya sudah selesai, kebutuhan geraknya sudah selesai, baru dia bisa terlihat enak yang itu teman-teman. Terus yang kedua, kita coba lihat di gejala impulsifnya, bertindak tanpa berpikir, ketidakmampuan menunggu giliran dalam antrian. Anak ADHD ini susah banget kalau untuk yang namanya antri teman-teman. Mungkin kalau di usia dini dan anak-anak di sekolah dasar biasanya terlihat pada saat dia bukan menyerobot. Ini antrian ini menunggu giliran itu, kalau antrian itu bukan berarti nyerobot yang nyerobot seperti ini, tapi dia nyerobot teman-teman, bukan nyerobot. Kalau mungkin ada anak-anak yang nyerobot antrian itu misalkan dia antrian di nomor 8 itu jadi nomor 7 atau nomor 5 gitu ya Bu Novi ya. Tapi kalau adik-adik enggak, cerobotnya itu langsung di nomor pertama, bukan serobot antrian. Kan biasanya kan gitu ya, kalau misalkan ada cuci tangan misalkan antri cuci tangan di belakang, bagi anak-anak yang lain yang cerobot mungkin cerobotnya nggak nggak langsung di si anak yang lagi cuci tangan. Kalau anak adik enggak, biasanya anak yang lagi cuci tangan pun langsung diserobot. Itu anak adik dan dia kalaupun disuruh antri enggak, udah pokoknya dia cuci tangan selesai udah kembali ke kelas. Nah, kenapa apa yang harus kita lakukan nanti kita selanjutnya itu, teman-teman. Sering menyela orang lain, sering mengganggu percakapan atau permainan orang lain, sering. Nah, salah satu anak-anak dengan ADHD adalah paling kalau di kelas nih, kalau di pembelajaran sering yang namanya angkat tangan, bertanya atau enggak pada saat gurunya lagi ngomong sesuatu, menjelaskan sesuatu dan dia merasa bahwa itu tuh apa namanya bagi dia tidak ini, dia langsung ngomong, dia langsung menyela. Menyelanya karena
Kenapa? Teman-teman? Karena memang anak-anak adik-adik ini punya kognitif yang luar biasa. Kami sebagian besar punya IQ yang di atas rata-rata dan banyak itu. Kenapa? Justru pada saja teman-teman dulu saya kayak gitu. Ya, murid anak ADHD itu bentar-bentar nanya itu. Bentar-bentar bukan tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang terkadang out of the box bagi kita, teman-teman. Pertanyaannya aneh, tapi sebenarnya itu juga pertanyaan yang memang kalau diurutkan jalurnya, itu jalurnya benar gitu, teman-teman. Dan pertanyaannya terkadang membuat kita itu suka berpikir itu jauh banget, teman-teman gitu. Kadang kita nggak berpikiran ke situ, disuruh berpikir ke situ, teman-teman. Contoh misalkan gitu, kita lagi ngobrolin soal apa namanya buang sampah misalkan gitu, dia tuh bisa udah sampai ke kayak gimana kalau buang sampahnya nggak ke tempat sampah, gimana kalau buang sampahnya kita bikin begini, bisa sampai gitu. Gimana kalau kita nanti bikin bikin tempat sampahnya seperti ini bisa sampai seperti itu, teman-teman gitu. Yang ketiga, terus ini kan tidak mampu mengendalikan emosi kecuali yang ini bisa bagaimana yang tantrum, teman-teman gitu. Ini karena biasanya memang kebutuhan geraknya kurang, kebutuhan sensori motornya kurang dan sebagainya, teman-teman. Dan ini yang bisa akibatnya bisa anak-anak dengan ADHD tidak bisa mendengar emosi, teman-teman gitu. Sering mengatakan hal yang salah dalam waktu yang salah, teman-teman. Ini salah satunya, teman-teman. Dia yang impulsif, teman-teman gitu. Nanti kita sering-sering ya, teman-teman. Oke, lanjut dulu. Nah, ini kenapa? Oke, ini yang ketiga, teman-teman. Gejala kurang perhatian. Terus merasa gelisah, ini tadi ya. Main tentang kurang pada detail, ceroboh, teman-teman, kesulitan untuk tetap fokus, mudah terganggu, tidak mendengarkan saat terlihat ya, teman-teman. Ini anak-anak itu sering banget terlihat itu tidak seperti tidak memperhatikan, seperti tidak memperhatikan kita perhatikan ngobrol gitu. Itulah kenapa karena dia memang namanya juga apa namanya hyperactivity disorder. Dia punya apa namanya attention deficit, atensi yang sedikit gitu ya, teman-teman. Jadi dia pada kemana-mana gitu kan, terus tapi dia memperhatikan, teman-teman. Jangan pernah berpikir bahwa anak-anak adik-adik ini tidak pernah mendengarkan pada saat bicara. Dia mendengarkan dan dia pendengar yang luar biasa, teman-teman. Dan dia detail kalau ingin tahu, teman-teman. Jadi jangan anggap remeh anak-anak adik-adik kalau kita ngomong sesuatu dia bisa ingat dan bisa detail. Itulah hebatnya anak-anak ADHD. Mungkin hari ini Bu Novi menjelaskan A, B, C, D gitu ya. Besok ya, pada saat Ibu mengulang kembali, misalkan, oke, teman anak-anak masih ingat ya pembelajaran yang kemarin? Kita belajar A, B, C, D. Padahal Bu Novi itu ngasih pembelajaran kemarin itu di hari sebelumnya A, B, C, D, E, F. Maka Bu Novi bisa saat itu langsung dikomplain, bisa langsung dimarahin, dan itu bisa menyebabkan emosi anak ini. Karena Bu Novi tidak lengkap. Dan anak ini bisa anak ini bisa keluar nggak mau ikut pelajaran Bu Novi lagi, ataupun mungkin dia keluar karena Bu Novi tidak selengkap menyelesaikan, kan kemarin udah melakukan ini, kenapa Bu Novi nggak ini dan sebagainya itu. Jadi jangan sampai apa inilah hebatnya selalu kelebihan dari anak adik-adik. Dia punya detail dan dia punya memori yang kuat sebenarnya, teman-teman. Gitu. Nih, bisa mengingat ini, tapi dia punya juga permasalahan di short term memory. Short term memory apa, teman-teman? Bu Novi kadang ngasih instruksi A, ya. Contoh misalkan, Novi, tolong ambilkan buku ya di kantor gitu. Tahu nggak apa yang terjadi, Bu Novi? Mungkin dia akan keluar dari kelas. Bisa saja di tengah-tengah, ya nanti anaknya itu bisa jadi nanti ada di kantin. Dan Bu Novi kok lama nggak balik-balik, kok nggak balik-balik. Bu Novi keluar itu ada di kantin. Terus begitu dia dia ditanya, loh, kok Novi kok di kantin? Iya Bu, kenapa ya Bu? Emang tadi Bu Novi nyuruh apa ya? Gitu. Itu juga salah satu adalah hal yang sering terjadi pada anak-anak dengan ADHD gitu.
Tapi kalau dia sudah nanti simulasi dengan benar, insya Allah dia tidak akan seperti itu lagi. Tapi seringnya kayak gitu. Dia punya short term memory. Kadang apa yang diucapkan dia, serahkan itu. Dia ngomong apa, bla 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 bla, saking banyaknya. Terus kalau benar-benarnya, coba Imam ulangi lagi tadi ngomong apa. Dia bisa krik, 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 krik. Apa ya tadi ya, saya ngomong apa gitu. Itu salah satu yang terjadi gitu. Gitu. Bosan suatu tugas belum selesai tadi seringnya gitu teman-teman gitu, sering kehilangan atau meletakkan barangmu sering banget gitu. Berbicara berlebihan tadi sudah, mudah marah juga ya teman-teman gitu. Itulah ini salah satu jalannya itu. Kita coba lagi, nextnya adalah ini teman-teman, impulsif emosional. Emosi yang besar, kasar dan tiba-tiba teman-teman, inilah yang menyebabkan akibatnya eh, anak-anak ini, adik-adik ini suka di label akhirnya nakal dan sebagainya Bu Novi. Jadi apa namanya, karena memang punya emosi emosional tiba-tiba gitu kan, kasar gitu, besar gitu teman-teman itu. Nah biasanya ini, nah yang tadi sudah ngomong kan itu karena punya emosi dan emosional yang ini. Jadi pada saat dia sudah melakukan sesuatu kayak tadi ya, mungkin mukul temannya ataupun dorong temannya ataupun nyubit temannya, setelah dia tenang, semuanya itu seolah-olah dia tidak ada yang terjadi, seolah-olah tuh kayak ya udah nggak ada apa-apa gitu. Itulah makanya kenapa kadang suka banyak anak-anak adik-adik yang sering dikomplain sama orang tuanya atau dikomplain sama teman-temannya. Memang iya ya, memang biasa aja gitu, gitu. Itu loh yang ada itu. Mudah kesal, marah dan takut teman-teman. Mudah frustasi dan kesal teman-teman. Inilah yang terjadi teman-teman. Ini kenapa memang kalau yang tidak bisa tidak semua dengan baik di anak-anak adik-adik teman-teman, terutama pada saat dia lagi ujian atau tes ya teman-teman, ini sering banget terjadi teman-teman. Akhirnya dia sebenarnya dia bisa gitu, tapi karena dia sudah frustasi duluan, contoh kayak mungkin Bu Novi udah dari awal ngomong oke, nah nanti ini dikerjakan 10 menit ya gitu, dia udah stres duluan 10 menit dan sebagainya gitu. Makanya akhirnya dia tidak mengerjakannya, tidak benar, tidak detail, dan akhirnya hasilnya tidak bagus. Gitu ya. Sulit untuk menangkan diri sendiri itu sulit teman ya, itu salah satunya teman-teman. Oke, yang terakhir adalah fungsi eksekutif. Anak-anak dengan ADHD itu sering banget kehilangan sesuatu. Tidak tahu apa yang mereka lakukan dan kapan mereka lakukan itu enggak, mereka tidak tahu. Kesulitan organisasi pikiran ke atas kertas. Makanya teman-teman, a- anak-anak ADHD itu banyak ngomong begitu suruh. Misalkan Bu Novi ini, oke ya udah Imam berarti nih yang tadi yang kamu ngomongin itu tolong ditulis di kertas ya, tolong ditulis ya. Bisa antara apa yang dia pikirkan atau apa yang tadi dia omongkan dengan yang dikasih itu akan berbeda. Bisa yang diomongkan itu mungkin bisa kalau ditulis Bu Novi, mungkin kalau ngomong bisa nulis 2 lembar. Bagi anak ADHD dia udah ngomong 2 lembar, begitu dia suruh nulis paling cuma jadi berapa baris berapa kalimat tok. Dia bingungan untuk mengimplementasikan apa yang ada di otaknya, apa yang diucapkannya di tulisannya, nggak sinkron gitu. Tidak dapat mengikat waktu dengan baik teman-teman. Inilah kenapa banyak anak-anak dengan ADHD itu sering banget, kalau anak apalagi anak ADHD yang sudah dewasa ya, orang-orang dengan ADHD dewasa itu salah satunya terlihat pada saat dia melakukan traveling atau melakukan perjalanan gitu, sering banget telat, sering banget ketinggalan kereta, sering banget ketinggalan pesawat gitu paling sering, ataupun sering apa namanya terlambat ke kantor dan sebagainya gitu. Itu sering banget teman-teman, sering menunda-nunda pekerjaan, tidak terlatih sementara sebelum masuk sesuatu yang baru teman-teman. Jadi dan salah satunya adalah teman-teman, inilah salah satu kelebihan dari fungsi eksekutifnya eh, anak-anak dengan ADHD adalah teman-teman, anak ADHD itu sering banget menunda pekerjaan. Contoh misalkan nih Bu Novis nyuruh nyuruh oke Catur tolong eh, apa namanya 2 hari lagi nanti Catur bikinkan apa namanya eh, cerita tentang kegiatanmu ya selama 2 hari ya gitu.
Tapi setiap harinya ditulis ya, gitu kan. Instruksinya kayak gitu, setiap hari ditulis ya, gitu. Nanti dikumpulkan ya di hari, misalkan Bu Novi instruksinya di hari Senin, dan dikumpulkan di hari Kamis ya, gitu. Anak ADHD itu akan mengerjakannya bisa di hari Rabu malamnya atau di hari Kamis paginya sebelum berangkat, dan dia bisa mengerjakan itu secara cepat dan benar. Itu satu kelebihan yang cuman akhirnya itu juga menjadi hal yang eh, tidak boleh dilakukan cuma anak diri nanti. Dan itu harus bukan dihentikan ya, tapi itu harus distimulasi, diminimalisir agar otaknya tidak bekerja seperti itu terus. Tapi memang itu sudah karakteristiknya Bu, itu akan terbawa sampai dewasa gitu. Begitu. Makanya itu. Oke, kita. Nah, udah tinggal berapa dikit lagi kok. Ada satu yang sering ini adalah perbedaan ini. Anak autism itu sering banget saat disalahkan dengan anak ADHD. Banyak banget anak-anak juga yang didiagnosa apa namanya salah diagnosa nih gitu. Ada beberapa yang pernah saya dapatkan anak ini salah diagnosa gitu teman-teman gitu. Makanya beda sekali anak-anak autis dengan anak ADHD teman-teman. Anak-anak dengan autism itu dia tidak pernah yang tidak ada namanya keinginan untuk bersosialisasi teman-teman. Itulah kenapa anak autism itu suka dikatakan punya dunia sendiri, dia suka bermain sendiri. Kalau anak ADHD itu masih mau bersosialisasi, mau masih berteman. Bahkan kalau dia sendiri temannya banyak, itu temannya banyak gitu. Yang kedua, autisme itu memiliki perilaku yang repetitif, sedang ADHD tidak. Autisme itu tidak spontan dan menyukai rutinitas ya. Kalau anak autisme itu sudah rutinitas. Kalau A, B, C, D, maka dia tidak berlaku dia melakukan A, B, C, D. Tapi kalau anak ADHD itu tidak spontan, imajinatif, dan juga cepat bosan. Secara emosi, autisme ini emosinya sedikit ya. Sedangkan apa namanya dan dia susah merespon namanya emosi. Tidak bisa merespon emosi. Misalkan kalau kita marah dan sebagainya, kalau gitu. Nah, tapi kalau anak ADHD dia bisa cepat kilat untuk merespon emosi. Ini salah satu apa namanya eh, perbedaan autisme dan ini yang sering banget apa namanya teman-teman itu banyak yang salah pada saat masih screening gitu gitu gitu. Oke. Ini sering terjadi teman-teman pada anak-anak yang memang hiperaktif, aktif dan anak ADHD. Kita sering memaksa anak-anak itu duduk lama gitu. Ya kan, masa anak-anak duduk lama gitu. Teman-teman lihat nggak tadi video pertama pada saat anak-anak itu tetap tetap dia tetap putar-putar muter-muter kelas. Tapi hampir sebagian besar anaknya itu tetap fokus. Tidak terdistrak dengan anak yang tadi muter-muter terus, anak adik-adik tadi gitu. Karena dan ini salah satu apa namanya? Karena memang anak-anak adik-adik itu tidak bisa seperti itu, Bu. Semakin misalkan Ibu Novi nih di kelas ada anak adik-adik, terus dia baru 5 menit berdiri muter lagi, 5 menit lagi berdiri lari lari gitu. Gitu. Terus Bu Novi seringnya ujung-ujungnya Bu Novi emosi. Akhirnya seperti itu gitu. Padahal anak-anak dengan ADHD, kalau ibu sudah Bu Novi sudah tahu bahwa anak ini ADHD, pada saat dia sudah berdiri dan dia lari, maka itu harusnya dibiarkan. Bukan dibiarkan dalam arti biarkan, tapi kita berikan sebuah instruksi. Oke, gitu. Contoh misalkan, oke catur, kalau sudah selesai berlarinya, silakan kembali ke kursinya. Udah, karena dia akan tahu kapan dia akan duduk. Karena dia cuma butuh gerak, Bu Novi. Dia cuma butuh gerak. Dan kebutuhan geraknya anak dengan hiperaktif dan ADHD pun aktif itu adalah kebutuhan itu banyak dibandingkan teman-teman yang lain. Maka kita tidak bisa memaksa mereka untuk seperti itu. Biasanya kalau saya selalu seperti itu. Oke catur, boleh berlari, 3 kali atau 2 kali ya. Nanti eh, kalau sudah selesai, boleh kembali ke kursinya. Jadi nanti akan seperti itu. Dan itu apa namanya? eh, tapi yang utama teman-teman sebelum ini kalau punya teman-teman di kelas sudah punya anak-anak dengan ADHD,
maka teman-teman sudah harus bisa memberikan apa namanya edukasi ke teman-temannya gitu. Kayak tadi teman-teman di video yang pertama tadi gitu. Itu sudah diedukasi dulu nih anak teman-teman yang lain bahwa anak ini tuh butuh gerak larinya banyak dan sebagainya. Ini teman-teman tetap fokus ya dan sebagainya. Makanya anak-anak yang lain akan tetap fokus perhatikan gurunya dan gurunya tetap duduk nggak banyak nggak nggak teriak-teriak nggak nyuruh dia duduk dan sebagainya teman-teman gitu. Yang kedua banyak yang sering jadi kesalahan bahwa teman-teman fokus hanya pada akademik teman-teman. Pada saat teman-teman sudah ada di bangku, udah ada di meja meja guru di kelas, teman-teman hanya fokus dengan akademik. Teman-teman tidak fokus dengan bahwa anak-anak yang ada di kelas teman-teman itu ada yang butuh bergeraknya banyak, ada yang butuh eh, apa namanya ngomongnya banyak itu teman-teman. Ada yang butuh sensorinya banyak teman-teman. Ada yang nggak cuman apa namanya lari-lari dan sebagainya. Ada yang lainnya teman-teman. Dan seringnya kalau sudah seperti ini kalian tidak tahu hukuman itu yang selalu berlebihan teman-teman. Sering banget diberikan hukuman. Dan ini seringnya adalah dibanding-bandingkan teman-teman. Ini salah satu pembulian yang sering dilakukan oleh guru di kelas pada anak-anak. Ini pembulian teman-teman, membandingkan anak di dalam kelas. Apalagi dengan anak seperti itu teman-teman. Yes. Ini salah satu. Itulah gitu. Karena jangan jangan kayak catur ya, senangnya lari-lari di kelas aja bla bla bla. Pembulian teman-teman. Dan anak-anak dengan ADHD ataupun hiperaktif ya, kita punya fungsi akutif yang salah satunya dari motivasi teman-teman. Pada saat mereka seperti itu, mereka bisa turun motivasinya. Motivasi belajar dan sebagainya teman. Itu saatnya teman-teman. Ya. Oke, ini mungkin salah satu beberapa yang mungkin yang pernah saya lakukan teman-teman gitu. Pertama adalah bangun relasi yang aman teman-teman. Dari mana teman-teman? Pertama memang dari orang tua, sekolahnya gitu. Terus juga teman-teman di dalam kelasnya teman-teman. Penting teman-teman eh, kita nggak selama ini banyak banget guru-guru yang kayak mengatakan bahwa kalau ada anak-anak yang berbeda di kelas lalu ngatain anak ini berbeda, anak ini enggak teman-teman. Kalau memang dia sudah punya diagnosa, katakan bahwa anak ini adalah anak ADHD ini bla 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 teman-teman. Anak ini butuh anak ini butuh bergerak. Anak ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Maka tolong kalau memang teman-teman bisa bantu, tolong dibantu. Kalau enggak, tolong teman-teman bisa fokus, tetap fokus dalam belajar di kelas. Paling sering adalah teman-teman, saya pribadi bahwa apa namanya, ya tadi guru-guru akhirnya membandingkan dan sebagainya. Gunakan instruksi singkat, tidak perlu ya Bu Novi kalau sudah seringnya kalau ada anak-anak yang mau sudah ribet dari di kelas gitu. Yang teman-teman gunakan adalah kalau berbeda dengan anak-anak seperti ini ya adalah apa namanya instruksinya banyak. Satu, kamu nggak boleh lari-lari terus. Nanti kalau kamu lari-lari terus, kamu mengganggu teman-teman yang lain. Bla, 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 bla. Ujungnya Bu Novi emosi, anaknya bingung. Ini Bu Novi tuh ngomong apa? Aku tuh suruh apa? Itu singkat gitu. Oke, catur kalau sudah selesai berlarinya boleh duduk kembali. Sudah cukup tau Bu. Nggak usah terlalu banyak instruksinya. Berikan jeda gerak. Tadi ini kan jeda gerak ya. Oke, kalau sudah selesai silakan duduk kembali, kerjakan tugasnya. Itu jedanya. Begitu dia akan mengatakan, oke, aku udah cukup dua putaran di kelas, duduk. Dia akan lanjutkan lagi. Dan ini salah satunya, pahami kebutuhan sensori teman-teman. Ini sering banget diabaikan oleh teman-teman. Teman-teman semoga teman-teman mau belajar ya tentang namanya kebutuhan sensori. Karena anak usia, apalagi anak usia-usia di TK dan SD, itu adalah kebutuhan terbanyak adalah di bagian sensorial. Sensorial itu masih banyak. Itulah kenapa kayak apa namanya anak-anak anak-anak di SD itu ya masih kayak gitu, gitu. Masih banyak banyak makanya kenapa
saya selalu menyarankan, dan saya dulu di kelas pun gitu, pada saat saya ngajar pun gitu, itu tidak pernah namanya begitu bel masuk itu langsung pada masuk kelas. Dan sebenarnya eh, kayak dulu gitu, pada saat dan kenapa kementerian sekarang juga sudah menyarankan, ya kan, dari dulu kan sudah pernah dilakukan sebenarnya. Kita sebenarnya sudah juga diri sama kementerian sudah dikasihkan bahwa sebelum pembelajaran kita dulu kan ada, kita sampai sekarang pun ada yang, apalagi sekarang gitu kan, ada sebelum pembelajaran anak-anak dikumpulkan di mana, di halaman sekolah, mereka senam dulu, mereka bermain dulu gitu kan, nggak cuma anak TK tapi anak SD sekarang gitu, bahkan anak SMP pun gitu. Karena untuk apa, mereka itu anak-anak ini punya kebutuhan gerak yang banyak. Bukan hanya cuma anak TK atau anak SD pun punya kebutuhan gerak yang banyak. Kenapa? Ada namanya sebelum mereka masuk kelas itu, kenapa anak-anak suka dikumpulkan dulu, diberi gerakan, diberi senam, diberi apa dan sebagainya gitu. Untuk apa ya teman-teman gitu? Selain untuk menyelesaikan kebutuhan sensorinya, kebutuhan geraknya, teman-teman, adalah mengembalikan moodnya, teman-teman. Anak-anak datang ke sekolah itu membawa masalah. Nggak cuma gurunya toh ya yang bawa masalah gitu. Anak-anak datang itu juga membawa masalah. Ada anak yang datang mungkin pada saat berangkat sekolah itu dia kesiangan, terus wah dipaksa-paksa sama orang tuanya gitu kan untuk makan, mandi dan sebagainya. Moodnya berantakan sampai sekolah, ya kan. Ada anak yang sudah dari rumahnya dia sudah 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 intinya moodnya sudah berantakan gitu. Sampai sekolah tiba-tiba langsung dimasukkan ke dalam kelas, bel berbunyi, langsung matematika, langsung bahasa Indonesia. Wah, kalau anaknya menolak dan anaknya akan berulah, jangan salahkan anaknya, karena memang dan kita tidak ngasih tahu itu gitu. Kenapa kita benar-benar, saya selalu menyarankan bahwa sebelum apa namanya, itulah mungkin teman-teman kalau yang dulu pernah pernah ikut namanya transisi PAUD SD dan sebagainya gitu, ataupun kalau ada teman-teman di PAUD HI dan sebagainya gitu, itu ada, jadi memang ada benar-benar, itulah kenapa apa namanya, akhirnya sekarang diperlakukan juga kan sama teman-teman kan gitu kan, yang 15 menit sebelum masuk kelas ya, setelah bel itu teman-teman mereka itu tidak dimasukkan ke dalam kelas dulu gitu. Karena untuk itu teman-teman, biarkan mereka bermain dulu, biarkan apa namanya, eh, dopamin mereka naik dan sebagainya gitu, baru mereka dimasukkan ke kelas gitu teman gitu. jangan jangan dimasukkan begitu datang anak-anak itu harus masuk dulu gitu. Terus kalau ada pertanyaan, terus bagaimana kalau dengan anak-anak yang memang dia telat datang Pak, dia telat datang, sedangkan anak-anak ini sudah dimasukkan ke kelas. Saya dulu pas ngajar pada saat anak-anak ini sudah telat gitu, misalkan nih anak-anak sudah bermain, sudah senam dan sebagainya di luar, itu masuk kelas, tiba-tiba anak ini datang baru telat, maka saya biasanya suka ngasih, oke, kamu 10 menit bermain dulu ya di luar. Biasanya saya suruh main dulu gitu. Buat apa? Ya buat sama kayak tadi, sama seperti teman-teman yang lain, untuk menyelesaikan melupakan permasalahan-permasalahannya dia yang dari rumah, menaikkan moodnya dulu dari rumah gitu. Tadi dia main sendiri dulu gitu. Kalaupun dia misalkan tiba-tiba hanya dia toh yang ini, saya kadang suka nyuruh temannya satu untuk apa namanya, mengajak bermain berdua 10 menit ya, dia baru masuk kelas. Itu bisa jadi seperti itu. Oke, saya biasanya, kalau saya seringnya memang pakai visual schedule, movement break. Saya biasanya seperti itu. Tempat duduk yang strategis itu paling penting. Aktivitas yang multisensori teman-teman. Itulah kenapa sekarang PJBL itu selalu digunakan teman-teman, ya kan. Itulah kenapa sekarang teman-teman itu di di apa namanya, ditekankan untuk punya media pembelajaran, punya media, tidak fokus terhadap bukan bukan anak itu fokus terhadap papan tulis tok, tapi dengan media yang digunakan yang bisa dipegang, bisa dicium, bisa dirasa dan sebagainya. Itu namanya aktivitas multisensori teman-teman gitu.
Sorry. Oke. Ini teman-teman salah satu strategi. Oke, sinyal. Ini salah satu apa namanya yang saya lakukan terhadap anak-anak yang memang anak dengan ADHD ya teman-teman gitu. Satunya adalah dan ini pembelajaran ini saya pakai kelas individual namanya teman-teman gitu. Ada satu waktu di mana anak ini akan saya lakukan sendiri ya tanpa bersama dengan teman-temannya. Coba ya. Kabar ya Bu, soalnya sinyalnya agak ini kan. Oke, kita ulangi lagi. Oke, ini sebelumnya. Sebentar. Oke. Jadi ini saya lakukan itu ini namanya kelas individual ya teman-teman. Jadi ini saya lakukan memang apa namanya 40 ya. Ada maksimal bahkan satu jam sebelum 30 sampai 1 jam sebelum anak ini saya masukkan ke dalam kelas. Jadi mereka benar-benar anak ini selesaikan kebutuhan geraknya. Jadi kalau dia datang ya sudah pakai batu alkalin kan 100%, ya kan tenaganya 100%, gerakannya 100%. Maka dengan kelas individual ini teman-teman mereka akan penuhin dulu ya baterainya 60%. 40%-nya nanti akan diselesaikan dengan kegiatan di aktivitas di kelas. Dengan 60% yang sudah dilakukan di kelas individual, maka anak-anak ini di kelas dia tidak akan banyak yang namanya bergerak, teman-teman. Karena sudah sampai duluan. Kebutuhannya sudah diselesaikan dulu di kelas individualnya, teman-teman. Ini juga salah satu, oke sebentar. Ini juga teman-teman. Teman-teman, terima kasih. Ini sudah selesai slide-nya. Nanti kita sharing-sharing. Udah jam 9 Pak Catur, kayak kebablasan nih saya gitu. Banyakan ini. Oke, teman-teman, terakhir dari saya, teman-teman memahami anak bukan tentang membuat mereka sama, melainkan membantu mereka bertumbuh sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih dari saya. Kembalikan ke Bu Novi. Monggo Bu Novi. Luar biasa, terima kasih Pak Imam Setiawan atas materi yang insightful, membuka wawasan dan lebih banyak tadi saya pribadi refleksi Pak. Tapi tadi sudah diberikan stop kayak dari Pak Imam bahwa tadi sepanjang saya mendengarkan bukan untuk mendiagnosa gitu. Tadi pesan yang saya tangkap itu di situ karena
dari penjelasan dari awal bagaimana ciri anak aktif, hiperaktif sampai dengan ADHD itu di kepala saya tuh anak saya yang ini, anak saya yang itu, anak saya yang begini begitu seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Imam. Tapi Pak Imam juga memberikan masukan bahwa dengan kita mengenali ciri-ciri bukan berarti kita bisa langsung mendiagnosa anak tersebut atau mengejudge atau memberikan label dari kita sendiri. Tapi kita butuh ULD, nggih, unit layanan disabilitas atau unit layanan dari berkebutuhan khusus untuk mendapatkan asesmen atau mendapatkan screening lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana keadaan dari peserta didik kami. Dan jujur Pak Catur, kami juga melakukan hal serupa di sekolah kami. Kami alhamdulillah punya anak berkebutuhan khusus, tapi untuk screening awal itu dia autisme. Jadi dia tidak suka berinteraksi dan yang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Imam. Oke, luar biasa. Nanti kalau saya curhat terus, nanti yang mau bertanya seperti Bu Elna ini yang sudah ada di kolom chat tidak kebagian. Baiklah, Bapak Ibu semua, untuk sesi tanya jawab ini dibagi menjadi 2 termin, tapi untuk waktunya sudah menginjak di pukul 9, saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama ya, Pak Imam. Ini sudah ada dari Bu Elna di kolom chat dari SMP 1 Kali Kajar. Begini pertanyaannya. Saat masuk SMP, murid A misalnya tidak menyerahkan surat keterangan ABK, anak berkebutuhan khusus. Setelah berjalan beberapa minggu, guru merasakan ada hal yang dirasa ganjil dari murid A tersebut. Kemudian sekolah melaporkan ke ULD, namun belum ada kuota untuk tes. Akhirnya, guru menyarankan kepada orang tua murid A untuk membawa ke psikiater. Jawaban dari orang tua tidak sesuai harapan karena mengira seseorang yang dibawa ke psikiater itu dianggapnya tanda kutip gila kata seniku. Dengan kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Demikian Pak Imam, pertanyaan pertama dari Ibu Elna, SMP 1. Penanya berikutnya Ya, Pak Imam. Bu Eli, Oke. memang apa namanya? Ini salah satu yang ini ya, kalau ada orang mengatakan nggak cuma ke psikiater sih gitu, karena kita di Indonesia masih belum ramah yang namanya psikolog dan psikiater. Mereka selalu apa namanya menganggap bahwa kalau ke psikiater ataupun ke psikolog itu kita diatur ke psikiater gitu kan, kita dianggap gila gitu kan, ataupun dianggap punya gangguan mental dan sebagainya. Padahal enggak gitu. Padahal apa namanya? eh, Kadang yang punya gangguan mental justru malah bukan anaknya tapi malah gurunya dan orang tuanya karena tidak mau ngomongin permasalahannya gitu teman-teman. Nah, eh, apa yang harus kita lakukan teman-teman gitu. Jadi yang bisa mendiagnosa sebenarnya bukan cuma dokter psikiatris ya teman-teman. Kalau memang misalkan dia murid SMP, kayaknya lebih baik buat saya gitu. Kalau misalkan dia ini saya nggak tahu ya proses screeningnya Bu Eli itu anak apa gue apa dia itu seperti apa gitu. Tapi kalau memang apa namanya, ya, kalau saya seringnya kalau udah SMP, saya seringnya suruh dia ke psikolog teman-teman. Karena kenapa ke psikolog? Karena apa namanya, anak ini akan lebih enak untuk diajak ngobrol. Anak ini pada saat tes ini kan kalau dan apa namanya eh, pemikiran anak-anak tentang di klinik dengan psikolog dan psikolog itu kan beda karena kalau ke psikiater tuh mereka orang tuh ataupun anak tuh akan melihat nah ini dokter ya gitu karena dianggap kalau dokter itu udah sakit itu kalau 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 dengan psikolog lebih enak teman dan ini kita nggak tahu ya karena saya juga nggak tahu ini anaknya ke siapa gitu tapi buat saya kalau anaknya ini kayak misalkan dia cuma cuma belajar dan sebagainya lebih baik sarankannya jangan ke psikiater dulu tapi
disarankannya adalah ke psikolog dulu gitu. Kalau berarti SMP ya, SMP kan sudah bisa berpikir lebih lebih panjang gitu. Lebih baik ke psikolog dulu dibandingkan ke psikiater teman-teman. Kalau misalkan dia anak-anak yang mungkin SD ataupun TK, maka lebih baik disarankan referensi saya biasanya seringnya adalah ke psikolog ataupun ke dokter anak teman-teman. Karena eh, dia lebih 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 dekat dan lebih paham untuk bisa menjadikan mereka lebih tenang gitu teman-teman. Karena berbeda teman-teman. Kalau kayak gini tuh lebih baik ke psikolog Bu Elina gitu. Ke psikolog ataupun ke dokter anak. Itu sih Bu Novi. Oke, jadi ke psikolog. Berarti psikolog dan psikiater itu berbeda ya, Pak ya? Beda Bu. Beda Iya, beda beda. Sebenarnya beda. sih sebenarnya nanti hasilnya kan sama, tesnya kan sama gitu kan. Cuman kalau di Indonesia kan persepsinya kan berbeda gitu. Gitu lebih baik. Cuman bedanya itu karena kalau ke psikolog itu akan lebih enak karena psikolog kan belajar ngobrolnya lebih enak dibandingkan dengan dokter psikiatris. Kalau dokter psikiatris biasanya kan tuh langsung sat 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 gitu kan tanpa ini seringnya gitu ya. Oke, ini gitu. Tapi kalau di psikolog kan suka dibawa cerita dulu lah, dibawa ke ini gitu. Jadi anak nyaman, lebih enak gitu. Kalau sudah anak sudah mulai SMP, saya seringnya ke psikolog dulu aja gitu. Lebih enak karena biasanya cara ngobrolnya lebih enak dibandingkan dan persepsi di pikirannya kan beda gitu. Kalau psikiatris pasti banyak orang kalau psikiater persepsinya adalah gila, mentalnya bermasalah dan sebagainya. Itu sih. Ya, Pak. Baik, Bu Elna, seperti itu jawaban dari Pak Imam. Semoga bisa diterima dan mencerahkan. Oke, lanjut Pak Imam. Ini sudah ada yang antri. Ya, terima kasih Bu Elna. Ada yang antri lagi pertanyaan kedua dan ketiga. Ini dari yang Bu Eli. Saya guru kelas 4 dan punya murid yang bikin saya pusing katanya, Pak. Anak tersebut belum bisa membaca di atas 2 suku kata. Sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3, gurunya setiap pulang sekolah mengajari membaca. Tapi tidak pernah berhasil. Dan sampai kelas 4 ini saya juga belum berhasil. Pernah dibawa tes ke ahli, anak satu kecamatan yang bermasalah dites, tapi anak tersebut masuk anak normal. Tapi anak tersebut di kelas memang tidak bisa diam dan sering lari-lari dan juga mengganggu teman-temannya. Apakah perlu dibawa ke ahli lagi? Soalnya mengalami banyak gangguan belajar. Nah, ini kebingungan yang mungkin banyak dirasakan karena tadi setelah mendengarkan ciri-ciri yang disampaikan Pak Imam mungkin langsung ingat seperti saya tadi Pak ini Pak. Murid saya ada yang seperti ini. Nah, ini bagaimana Pak? Mohon dijelaskan lebih lagi untuk biar kami itu betul-betul hal yang seperti ini karena kami ya non sewune memang betul Pak tipis sekali pengetahuan tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bahkan dengan sekolah inklusi pun saya pribadi betul-betul butuh sekali hal-hal pengetahuan tentang dunia inklusi seperti ini. Monggo Pak Imam. Oke, oke. Jadi gini Bu, emang sih anak-anak dengan gangguan belajar ya, ataupun dan juga kesulitan belajar, baik itu kesulitan belajar umum maupun kesulitan belajar spesifik itu akan terlihat sekali pada saat anak-anak ini sudah memasuki usia sekolah dasar. Nah, inilah yang eh, makanya apa namanya? Saya juga konsen di situ ya Bu ya, gitu bahwa eh, banyak justru ini adalah apa namanya ya? eh, karena ciri-cirinya anak-anak dengan kesulitan belajar dan juga kesulitan spesifik itu tidak terlihat. Ya, tidak seperti anak dengan ADHD, tidak seperti dengan anak dengan autism, anak dengan Down syndrome itu kan terlihat ya dengan gerakannya, dengan perilakunya gitu. Tapi anak-anak dengan ini anak-anak seperti ini dengan kesulitan belajar itu tidak terlihat gitu secara ininya gitu. Tiba-tiba terlihatnya adalah tiba-tiba dia tidak bisa baca, tiba-tiba dia dikasih apa-apa dia nggak bisa gitu. Itu nggak cuma Bu Novi dan Bu Eli saja gitu, hampir sebagian besar di Indonesia karena pemahaman ustadz belajar di Indonesia juga masih banyak guru-guru yang tidak mampu atau tidak tahu untuk jadi memahami ini teman-teman. Nah, apakah perlu dibawa ke ahli lagi atau enggak gitu?
Kalau saya sih iya gitu kan, kayak itu. Kalau memang secara apa namanya guru sudah melakukan banyak sekali, tapi apakah kita coba lagi kembali ke asesmen di awal gitu. Teman-teman kan melakukan asesmen awal loh, ya kan, melakukan asesmen awal gitu. Nah, inilah yang sering terjadi teman-teman. Justru kalau buat saya di sekolah dasar ini, asesmen awal itu di kelas satu itu paling penting teman-teman. Awal teman-teman masuk ke kelas satunya. Ini yang sering terjadi pada saat teman-teman punya siswa baru di kelas 1 SD ya, yang teman-teman tes. Yang tadi ya saya bilang, yang sering teman-teman tes adalah anak ini bisa membaca, menulis dan berhitung. Ya tahu Bu, seringnya kayak gitu Bu Novi tahu gitu. Padahal enggak teman-teman gitu. Tolong untuk guru-guru yang ada masih di SD ya gitu gitu. Jangan cuman pada saat mengetesnya anak-anak ini belajar pada posisi cuma ngetes si anak-anak sistem belajar di baca tulis itu saja. Tapi secara motoriknya, secara sensorialnya dites Bu. Karena bisa jadi ya bisa jadi pengaruh dari anak-anak mungkin sampai usia 1 tahun, usia kelas 1 SD, kelas 2 SD, dia masih bermasalah dengan sensori motoriknya. Kayak tadi mungkin ternyata dia anak tersebut tuh memang tidak bisa diam, sering lari-lari, sering mengganggu teman-temannya gitu. Bisa jadi dia masih bermasalah di bagian motorik dan sensorinya yang belum terselesaikan ya di hambatan tersebut yang menyebabkan akhirnya sebenarnya dia bisa 2 suku kata gitu. Tapi karena otaknya ya secara sensori motoriknya tidak bisa mencerna di informasi di otaknya, maka dia juga akan, makanya teman-teman ini juga salah satu teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat anak-anak belum terselesaikan secara tumbuh kembangnya, sensori motornya, sosialnya dan sebagainya, maka akan bermasalah ya, salah satunya adalah di kognitif dan akademiknya. Kalau kita mau ini, kita kalau dari pertanyaan ini, maka Bu Eli eh, juga coba deh. Kalau dia coba Ibu Eli asesmen lagi, pakai teman-teman masih ingat kan piramida belajar paling bawah ak- kognitif dan akademik ada di mana? Di paling ujung di atas. Dan itu kecil toh. Yang paling besar di mana? Di bawah pondasinya. Apakah pondasinya ini sudah kuat atau belum sih si anak ini sebenarnya? Gitu. Ternyata pada saat dia apa namanya dites lagi mungkin sama Bu Eli, ternyata dia masih apa namanya jalan jinjit. Ternyata dia masih takut sama ketinggian misalkan. Ternyata dia masih secara emosionalnya dia masih bermasalah. Secara motoriknya dia mungkin bermasalah. Secara sensualnya bermasalah gitu. Secara vestibularnya, secara preskriptifnya ternyata masih banyak masalah gitu. Maka pada saat motorik seperti itu, visualnya, auditorinya, presperoseptifnya, taktilnya, vestibularnya bermasalah, itu juga akan bermasalah menjadi dihambatan di bagian di kognitifnya, Bu. Sama kayak contoh, anak-anak dengan ADHD. Anak-anak dengan ADHD dia pinter, pinter banget gitu. Banyak anak-anak yang ADHD itu IQ-nya itu di atas rata-rata semua, hampir sebagian besar. Cerdas-cerdas semua gitu. Tapi kenapa anak-anak ini tuh selalu dianggap bodoh dan sebagainya? Karena mereka permasalahan utamanya adalah di atensi dan di beraktivitasnya. Pada saat mereka sudah diselesaikan di situnya, cepat banget mereka sama dengan kayak dengan anak-anak dengan autisme mereka bermasalah dari ujung rambut sampai ujung kaki pada saat mereka diselesaikan utamanya adalah itu sama kayak di makanya saya selalu gini eh, pada saat saya menangani anak-anak kebutuhan khusus yang pertama kali saya lakukan adalah diselesaikan adalah pertama adalah sensori motoriknya, yang kedua adalah behaviornya. Kalau sudah dua ini diselesaikan, maka kita akan tahu apakah kondisinya berjalan dengan baik atau tidak, teman-teman. Apakah dia punya gangguan belajar yang memang apa namanya atau enggak teman-teman? Karena fondasi ini kalau mungkin kayak benar dia suka masih sering lari-lari, masih suka sering ganggu teman-temannya gitu. Jadi saya juga enggak ini ya belum belum karena ini enggak detail gitu.
Bisa jadi dia masih bermasalah di bagian kebutuhan-kebutuhan geraknya, kebutuhan-kebutuhan sensorinya, kebutuhan-kebutuhan proprioseptifnya, vestibularnya itu belum selesai di tumbuh kembangnya. Karena saya juga pernah mendapatkan, saya pernah mendampingi banyak anak waktu itu sama bareng sama teman-teman psikologi gitu kan, di dari Jabodetabek itu. Banyak anak-anak dengan di SMP masih belum bisa baca tulis hitung, di SD kelas 6 masih belum bisa baca tulis hitung gitu. Membaca belum bisa dan sebagainya. Sampai ada yang SMA belum bisa membaca tulis hitung. Itu saya pernah mendampingi itu. Ternyata setelah kita cek dari awal gitu, ternyata punya riwayat di mana tumbuh kembangnya itu terlambat. Di mana ada beberapa yang memang punya riwayat tumbuh kembangnya terlambat. Ada memang riwayat bahwa secara kognitifnya bermasalah, secara IQ-nya bermasalah, secara IQ-nya memang di rata-rata ada gitu. Tapi ada juga yang memang benar-benar ternyata banyak juga yang memang dari sisi perkembangannya sudah terlambat, yang akhirnya tidak ada stimulasi yang benar, dan kebutuhannya tidak terpenuhi, Kak, pada saat dia kognitif begitu dia diselesaikan, ya naik, selesai, Bu. Coba deh Bu Eli di asesmen kembali, apakah anak ini juga bermasalah dengan itu atau enggak, gitu. Iya. Mumpung masih SD Memang nih, dulu, mumpung masih itu. ya dulu prematur lahirnya. Itu, gitu kan ya Bu ya. Apalagi Iya. anak-anak dengan lahir prematur, anak-anak dengan lahir prematur itu sudah dia saja lahirnya sudah terlambat. Sebenarnya terlambat itu prematur kan belum 9 bulan. Usia 9 bulan. Harusnya kan lahirnya 9 bulan. Berarti kan dia terlambat secara perkembangannya. Ya. Maka Iya. makanya kenapa anak-anak prematur itu harus punya stimulasi-stimulasi yang banyak ya di awal gitu, teman-teman. Gitu. Coba deh yang lainnya gitu gitu kan itu. Nanti Ibu Elia kan ketahuan nih akan ketahuan pada saat ini sudah selesai ya, kognitifnya, kognitif maaf, motoriknya, sensorinya, sosial emosinya udah selesai, oh, udah bagus nih gitu. Tapi dia masih tetap terus di tes IQ ternyata IQ-nya juga bagus gitu. Coba deh misalkan ini anak ini kelas 3 ini dites sudah di IQ belum? Kalau sudah dites IQ, tes IQ-nya misalkan normal ya, berarti dia ada permasalahan di kognitif, motorik dan sensorinya yang belum terselesaikan, belum terpenuhi kok, maaf, belum terpenuhi dan belum terselesaikan. Bu Eli. Berarti Coba deh kalau boleh. mau tes IQ di mana ya, Pak? Ah, Psikolog bawahnya. Bu, psikolog Bu. Oh, psikolog. Iya, Oh, psikologi Bu. berarti memang saya kan di desa ngajarnya ya. Kan itu orang tua kan harus mengeluarkan biaya. Sekarang bisa, Mungkin. oh, bisa BPJS Ibu, tapi Oh, ya, kalau nggak salah masih bisa BPJS kalau kalau ke di teknik atas psikologi deh, kalau di nggak atas salah. 7 tahun bisa. Kalau terapi di atas 7 tahun sudah nggak bisa, tapi belum Oh, tahu sih Bu kalau kalau itu psikolog ya. Coba dicoba dulu. iya. Ke psikolog dulu, coba. Oh, iya. Saya coba nanti saya cari. Siap, Soalnya siap. gurunya juga harus ikut ini. Kalau nggak ikut nggak bisa. Iya, Orang betul, tuanya kan betul. dulu. Betul, betul. Demikian Bu Yes. Eli. Iya, Itu terima Bu, kasih banyak. iya, mohon izin. Bisa langsung menghubungi ke ULD Disdikpora Wonosobo, Bu. Nanti kalau Oh, Ibu butuh nomornya Mas Ipung bisa saya berikan. Itu nanti oh, kami bisa langsung menghubungi Mas Ipungnya. Terus nanti diberikan keterangan, kemudian nanti dari dinas menjadwalkan, Bu, sama seperti dengan putra di sekolah kami. Iya, iya. seperti Ini itu saya terus bisa. menerus. Tapi saya ya, Bu ya. Ya, nanti ya Bu, setelah ini nanti saya hubungi Iya, Ibu. iya, iya, iya. Nggih. Iya. Oke Pak Imam, mohon maaf. Mau ada kesempatan. Yang terakhir ya Pak Imam, mohon maaf. Ini masih ada satu lagi penanya dari Ibu Alfi Safingah. Dari video, oh ini, nggih, merefleksi dari video yang terakhir, yaitu memberi ruang untuk anak bergerak ketika sudah capek, apa tidak menurunkan anak untuk belajar, dan bagaimana mengatasi hal tersebut, menurunkan semangat belajar maksudnya, karena energinya sudah berkurang. Oh, yang dikhawatirkan kalau tadi sudah diberikan kegiatan yang ya maksudnya menyenangkan untuk anak itu untuk memenuhi kebutuhan motorik dan sensoriknya, tapi takutnya nanti kalau kelelahan yuk gimana nanti di kelasnya begitu Bapak? Mungkin seperti itu. Enggak, Bu. Justru kalau itu tidak dilakukan,
maka yang akan terjadi di kelasnya ibu dia akan lari-lari di kelas ibu, dia akan tidak beraturan di kelasnya gitu kan. Itu gitu. Kenapa? Karena dia itu apa namanya? Anak-anak ini kalau misalnya tadi videonya anak ini anak dengan ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, teman-teman. Jadi tenaganya itu selalu on. Maka yang kita harus selesaikan, dia kan punya tenaga nih, datang ke sekolah tenaganya 100%. Ya kan? Ya. Jadi kita selesaikan dulu dan kebutuhan geraknya itu 100%. Maka kita penuhi dulu nih kebutuhannya. Kebutuhannya 100% itu minimal pada saat dikasih dulu kayak tadi itu adalah 60%. Kalau sudah 60% itu apa namanya? Dia sudah disuruh lari-lari, disuruh muter-muter dan sebagainya. Maka pada saat dia masuk ke kelas kan tinggal 40%. 40% itu bisa dilakukan, bisa diselesaikan itu adalah pada saat dia sudah apa namanya eh, aktivitas dengan gurunya, aktivitas dengan teman-temannya, aktivitas berpikir gitu. Selesai. Begitu dia pulang ke rumah ataupun apa namanya tenaganya itu akan sudah selesai, Bu. Minimal kalau dari sisi untuk pembelajaran ataupun di sekolah adalah kenapa dilakukan seperti itu? Biar nanti pada saat anak-anak seperti ADHD ini kalau sudah eh, diselesaikan kebutuhan geraknya, diselesaikan baterainya, Bu, justru dia akan semakin fokus, dia akan semakin apa namanya semakin semakin konsentrasinya semakin bagus. Jadi, justru malah dia harus makanya kan ada kalau memang kalau sekolah-sekolah di luar nih Bu ya gitu kalau dulu zaman saya magang di New Zealand waktu itu tuh anak dengan ADHD itu di, di, ada yang memang mejanya kursinya itu digabungkan dengan kursi pakai pedal sepeda. Ada yang dulu jadi apa namanya murid saya dulu waktu saya magang itu dia duduknya nggak pakai kursi tapi pakai bola gym gitu. Dia yang pakai apa namanya jadi bawahnya mejanya pakai trampolin kecil. Itu ada akomodasi. Jadi dia tetap gerak tapi tetap fokus. Anak ini tuh karena semakin dia bergerak, semakin dia kebutuhan geraknya terpenuhi, semakin dia fokus. Beda dengan anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain bukan ADHD, semakin dia gerak, semakin dia capek, semakin dia ngantuk. Tapi kalau anak ADHD, semakin dia banyak gerak, semakin dia geraknya terstruktur, ya terakomodasi, semakin dia fokus, konsentrasinya semakin bagus. Itu jadi kalau di video ini kayak gitu justru kayak anak-anak yang tadi yang di video itu semakin dia banyak digeraknya diselesaikan begitu masuk ke kelas dia mau ngedengerin gurunya dia fokus dia mau paham dengan apa yang dikerjakan oleh gurunya dan sebagainya itu itu sih Bu. Ya, seperti itu Bu Alif atau siapa tadi ya? Ibu Alfi. Alfi, nggih, Ibu Alfi. Oke, Bapak Ibu. Mana layarku? Oh, ini. Mohon maaf. Nggih. Ya, seperti itu. Jadi, ketika karena eh, anak-anak ini memang berkebutuhan khusus, maka memang apa itu tadi ya? Memang harus dipenuhi dulu. Ibaratnya kalau kita lapar, kita dikasih maem dulu, baru akan melakukan aktivitas dengan lebih baik. Seperti itu kira-kira Pak Imam. Ya, Ji, betul oke. betul betul Ya. Bu. Nggih. Nah, ini karena waktu sudah mendekati akhir, eh, ini Pak sudah ada terima kasih dari Ibu Alfi. Nggih. Terima kasih kembali juga Bu Alfi atas pertanyaannya, Bu Eli dan eh, Bu Elna tadi, nggih, luar biasa sekali dan Bapak Imam juga memberikan penjelasan dengan sangat gamblang, sangat cerah dan sangat insightful. Oke, Pak Imam, di akhir sesi kami mohon diberikan closing statement-nya dong, Pak. Ini untuk lebih menguatkan pemahaman kami, tapi sepertinya harus diberikan ruang lagi untuk Pak Imam memberikan pengetahuan inklusi kepada kami di lain kesempatan mungkin ya Pak. Tapi sebelumnya closing statement untuk yang kesekian kalinya. Mohon monggo dipersilakan. Insya Allah Bu doain semoga sebenarnya saya ini
janjinya Pak Catur sih ngundang saya secara offline di Wonosobo. Cuman belum kesampaian dari sebelum COVID sampai sekarang itu. Oke, eh, saya nggak ada closing statement yang apapun Bu tentang hal tadi, tapi saya cuman terakhir dari saya, teman-teman, eh, saatnya jadi penyelamat, bukan cuma jadi pengamat, saatnya jadi penolong, bukan cuma banyak omong, saatnya turun tangan, bukan cuma banyak angan-angan. Terima kasih dari saya, sama malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi masih uh, Unmute. Oke, terlalu bersemangat. Ya, Alhamdulillah, mohon maaf. Kita akhirnya selesai di akhir eh, kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Bapak Imam Setiawan atas ilmu, pengalaman, dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru pembelajar yang selalu giat terus belajar, meluaskan ilmu dan wawasan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membantu kita menjadi pendidik ataupun orang tua yang lebih memahami kebutuhan serta karakter setiap anak. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan baik hingga akhir. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama memandu jalannya diskusi, dan terima kasih juga atas kehormatan yang diberikan kepada saya dari tim KGBN Wonosobo. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Juju. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Bu Novi, Bu Nafi. Terima kasih juga Pak Imam Setiawan, Masya Allah luar biasa malam hari ini. Ternyata ini ya penjelasannya dari Pak Imam itu kita sering sekali ya sama anak-anak itu ternyata selama ini kita salah persepsi ya sama anak-anak dan cara mendidik juga kita salah. Dan Alhamdulillah malam hari ini banyak sekali Bapak Ibu yang di sini banyak pencerahan Pak Imam. Mudah-mudahan suatu saat bisa ngisi lagi ya Pak Imam di KGBN karena ini belum tuntas deh Pak Imam. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Sekali lagi, Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC Kominfo dan Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo. Sampai ketemu di Temu Pendidik mingguan yang ke-203 di Selasa depan. Dan semoga Bapak Ibu selalu sehat, dapat mengikuti ngopi semalam, dan nanti akan didatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa dari Pak Catur. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih Bu Nafi, Pak Imam. Terima kasih sekali lagi dan saya kembalikan ke Pak Catur. Silahkan Pak Catur. ya Bu Juju, terima kasih ya sebentar.